Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara construct dynamic website dengan cloud server. Nah, sebelum ke arah sana kita akan ngebahas dulu tentang cloud computing atau apa itu si cloud. Nah, bagi kalian yang udah familiar dan udah tahu, mungkin bisa skip aja ke menit berikut ini untuk dapat lanjut ke pembahasan construct dynamic website dengan cloud server. Nah, jadi cloud itu ada berbagai tipe, mulai dari on-premise, ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS. Nah, di sini di keterangannya kita bisa lihat berbagai macam tipe. Ini mulai dari on-premise atau orang sering nyebutnya on-prem. Nah, di sini kita bisa lihat mulai dari aplikasi sampai networking, kita sendiri yang mengelola. Kalau di IaaS itu mulai dari OS sampai application. PaaS itu mulai dari data sampai application. SaaS itu semuanya di manage sama vendor. Nah, lanjut aja kita bahas satu persatu tipe-tipe ini. Nah, di on-premise seperti kita kenal itu dimulai dari awal tadi ya, dari networking, storage, server, virtualization, OS sampai application itu dikelola oleh perusahaan atau oleh company-nya itu sendiri gitu. Jadi dimulai dari bagian infranya, yaitu dimulai dari OS sampai networking, dan application-nya untuk tim developer. Nah, di sini kita pro-nya itu bisa mengelola berbagai macam infrastruktur, atau bisa membuat metode infrastruktur yang kita mau sesuai dengan kebutuhan. Misalnya websitenya itu mau kita arahin ke load balancer, ISP-nya juga mau kita arahin atau mau kita gabungin ke load balancer-nya itu. Kemudian mungkin di sini kita taruh firewall. Nah, di database dan compute-nya itu sendiri kita bisa atur di servernya mau strukturnya bagaimana, dan mungkin di RC atau backup-nya itu bisa kita kelola sesuai dengan keinginan kita. Nah, masalahnya di on-premise ini terlalu complicated untuk kita yang mau ngebangun sebuah website yang simple aja gitu. Nah, ini yang sekarang lagi favorit, yaitu IaaS, Infrastructure as Service. Simpelnya, IaaS ini bisa kita kelola dari OS, middleware, runtime, data, sampai application. Nah, jadi mulai dari OS-nya kita dikasih kebebasan untuk mau install apa saja OS-nya. Kalau kita pakai Linux, ya kita bisa install dependency atau bisa install service yang dijalankan oleh Linux. Kalau Windows, ya kita pakai Windows Server yang bisa ngelola berbagai macam service yang biasanya dipakai oleh OS Windows itu. Nah, di cloud server IaaS ini, mulai dari virtualization sampai networking di manage by vendor. Artinya kita masih tetap bisa nge-manage networking, storage, server. Lebih tepatnya kita bisa nge-customisasi mulai dari server sampai storage sampai networknya. Nah, jadi kita mau servernya, compute-nya, spesifikasinya seperti apa, storage-nya mau sebesar apa, mau kita arahin ke database mana, database-nya mau pakai apa, dan networkingnya mau kita atur IP-nya dan segala macamnya itu masih bisa kita atur sebenarnya. Tapi instalasi untuk akses networknya itu, ISP-nya pakai apa dan lain itu udah dikelola sama cloud platformnya. Yang IaaS ini sendiri kita bisa kenal dengan Azure, AWS, Google Cloud, dan lain-lainnya. Lanjut ke aplikasi dan sampai OS-nya. Nah, ini yang ditawarkan ke kitanya gitu. Kita bisa ngelola OS-nya itu seperti apa. Nah, ini yang bisa kita pakai untuk nge-construct dynamic website dari sini. Atau nge-upload website lah gitu simpelnya. Nah, jadi kita lebih mudah untuk nggak mikirin gimana cara servernya itu diinstal, OS-nya dan lain-lainnya itu udah otomatis bisa kita akses di satu dashboard aja. Nah, cloud server ini juga bisa kita manipulasi atau bisa kita ubah-ubah ya. Misalnya kita mau pakai load balancer, mau pakai auto scaling gitu, bisa kita
atur di satu dashboard aja tanpa kita perlu mikirin cara nge-auto scaling itu gimana di environment kita. Nah, ini bisa kita arahin juga ke database atau ke hybrid cloud. Nah, lanjut ke PaaS. Di sini lebih simpel lagi, biasanya dipakai para developer untuk testing atau untuk deploy aplikasinya. Mulai dari application dan datanya itu kita yang manage. Sedangkan runtime, OS, virtualization, server, storage, network itu kita nggak bisa pegang sama sekali. Contoh PaaS itu simpelnya hosting provider ya. Nah, jadi kita bisa nge-manage beberapa, cuman tidak seseluasa di IaaS dan di on-prem. Di sini kita hanya mengandalkan aplikasi dan datanya. Sehebat apa aplikasi dan data itu bisa mengintegrasikan misalnya pakai API ataupun pakai CDN dan lain-lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk ngebangun sebuah website yang bagus gitu. Nah, lanjut kita ke SaaS. Sebenarnya ini tambahan aja karena ini termasuk web dan app yang sering kita pakai, misalnya Google Classroom, Google Meet dan lain-lainnya. Nah, itu kan kita tinggal pakai aja gitu aplikasinya. Kenapa dia termasuk jenis tipe cloud? Karena dijalankan di cloud server, di hybrid dan lain-lainnya. Nah, kita itu sebagai penggunanya aja saja sebenarnya. Kita tinggal pakai atau beli layanan service dari cloud tersebut. Nah, kita bahas satu-satu ya. SaaS itu contohnya banyak, salah satunya Microsoft 365, ada Google Drive dan lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk PaaS sendiri, ini hosting provider, kita bisa lihat di sini 00webhubs.com ataupun yang lainnya yang kalian kenal sebagai hosting provider. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada bandwidth yang kita pakai, disk space, kuota-kuota yang diberikan beserta service website, domain, emails, database dan lain-lainnya. Nah, untuk toolsnya ini kekuatannya berdasarkan seberapa bagus layanan web host tersebut. Nah, di sini saya sudah upload website saya, ada domainnya berikut ini dan kita bisa akses. Nah, karena dynamic website itu pakai database, ya pasti ya karena dia nyimpan data dan banyak user yang masuk, jadi harus ada tempat untuk penyimpanannya. Nah, di sini kita bisa ke database manager di web hosting yang kita punya. Nah, kita di web host ini kita keterbatasan sama fitur yang digunakan. Misalnya kita pakai phpMyAdmin atau yang lainnya. Nah, itu kan sudah terinstall di sistemnya web host tersebut. Nah, kita nggak bisa ubah tuh, kita mau pakai apa. Nah, di sini database untuk nyimpan data-data dari website ini. Nah, ini kalau pakai PaaS seperti ini. Nah, lanjut kita ke IaaS. Jadi di sini kita bisa ngelola mulai dari OS-nya, middleware, runtime sampai application. Nah, tetap sama kita ngelolanya dari dashboard. Yaitu kita bisa pilih kita pakai OS-nya apa. Kita bisa pakai Linux, zone-nya di mana, dan IP address, networking dan lain-lainnya kita bisa kelola. OS-nya sendiri kita bisa akses dari SSH. Nah, kita udah masuk, kita cek dulu. Nah, di bagian networking ini bisa kita ubah beberapa settingan sesuai yang ada di dashboard. Mulai dari port, security, sampai lainnya kita bisa atur sendiri. Nah, gimana cara ngedeploy sebuah website di layanan compute service ini? Kita dibebaskan mau pakai apa saja. Mulai dari manual, mau kita install dependensinya satu-satu, mau kita pakai Docker ataupun Kubernetes, dan service-service lainnya kita bisa dengan mudah taruh di sini. Nah, otomatis ketika kita akan melakukan continuous integration ataupun continuous development, akan lebih mudah menggunakan IaaS ini tanpa ngebingungin servernya gimana, kelistrikannya gimana, internetnya gimana, dan lain-lainnya. Kita lanjut ke on-premise. Nah, di on-prem sendiri
itu kita diribetkan dengan gimana keseluruhan environment yang kita pakai, tapi kita dibebaskan sebebas-bebasnya mau pakai apa aja, gimana caranya, dan berbagai macam tipe developmentnya. Nah, di sini kita coba praktekin gimana cara ngedeploy sebuah website ke sebuah public cloud menggunakan Alibaba Cloud. Nah, yang pertama itu kita remote dulu server. Nah, ketika udah masuk, di sini kita dibebaskan seperti halnya kita megang sebuah OS Linux, udah bebas mau kita konfigurasi bagaimana aja. Nah, kita coba aja upload sebuah website. Mungkin kalau kalian ingin nyoba juga bisa ke repository ini, ke GitHub saya, masuk ke sistem akademi. Nah, di sini saya akan mencoba ngupload sebuah website sekolah. Nah, di sini resource yang saya gunakan yaitu satu CPU core dan 1 GB RAM. Pakai Ubuntu 20 server, disknya 40 GB dan menggunakan IP public. Nah, kalau environmentnya sendiri seperti biasa ya, seperti pakai XAMPP ataupun kita install di lokal. Kita pakai websitenya saya pakai kode igniter 3.1.1. Untuk web servernya kita bebas mau pakai Apache atau Nginx. Untuk manajemen database-nya saya pakai phpMyAdmin dan database-nya pakai MySQL. Nah, untuk pre-installation-nya kita bisa langsung copy aja ke server atau ke OS instance-nya. Nah, kita update dulu repository-nya. Nah, sudah. Kita apt install beberapa komponen. Di sini ada Git karena nanti kita akan clone repository-nya. Ada Apache untuk web server, ada MySQL untuk server database, untuk phpMyAdmin untuk manajemen database-nya, atau untuk dashboard-nya. Oke, kita install saja semua. Nah, kita di sini pilih aja Apache karena kita nanti pakai Apache. Nah, di sini kita akan ngekonfigurasi phpMyAdmin untuk database MySQL-nya. Kita yes saja. Kita masukkan admin saja. Lanjut, kita database setup. Nah, kita masuk ke database-nya dan setup beberapa. Sebenarnya kita tambahkan user dan alter user untuk root-nya aja agar lebih aman. Nah, di sini kita dikasih kebebasan untuk mengatur security kita, password dan lain-lainnya. Sorry di sini. Nah, apalagi kita untuk para developer yang udah terbiasa dengan database MySQL dan lainnya, tentunya akan jauh lebih bisa berkreasi dan bisa lebih fleksibel gitu menggunakan IAS ini. Nah, kita coba exit. Kita coba akses MySQL. Nah, sudah berhasil. Nah, oke. Kita exit lagi. Oke. Selanjutnya kita tes restart, tapi sebenarnya nggak perlu, untuk memastikan saja service-nya berjalan dengan baik. Kita atur beberapa konfigurasi untuk settingan Apache-nya. Nah, kita coba search IP public ini. Nah, udah berjalan ya, Apache Ubuntu di OS Ubuntu. Nah, selanjutnya kita coba masukkan websitenya. Kita coba remove dulu HTML-nya. Oke, kita buat. Oke, selanjutnya kita buat directory baru.
Nah, sebelum mengubah-ubah kita pindahin, kita copy aja sistem akademik ke folder backup kita. Sorry. Oke, kita cek apakah sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita ubah nama sistem akademik, karena kalau kita loading di sini, nah not found, karena kita tadi pakai di Apache-nya dan di codingannya itu pakai HTML untuk ngedirect ke homepage-nya. Nah, kita move aja atau kita ubah nama sistem akademik ini ke HTML. Oke, sudah berhasil. Kita cek di HTML-nya. Nah, sudah ada semua file-file yang diperlukan untuk. Nah, selanjutnya di sini ada database error. Nah, kalau ketemu di database error ini, kita di ngetrace-nya itu access deny untuk root dan lain-lainnya. Ada masalah di driver, ada masalah di controller dan dashboard. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah database kita belum connect nih ke servernya. Maksudnya gimana? Nah, kita tadi kan udah install phpMyAdmin dan database MySQL. Nah, itu yang belum connect ke semua program ini. Jadi dia belum ngebaca. Dan kita belum masukkan juga file database yang udah kita punya. Nah, cara masuk ke database-nya gimana? Kita masuk aja ke IP public-nya /phpMyAdmin untuk mengelola database MySQL yang udah kita install dan udah kita buat tadi. Nah, kita masuk kode root admin. Nah, langsung aja kita tambah database. Nah, database-nya ini sesuai dengan yang kita setting di codingan kita. Misalnya saya taruh di controllers, di dashboard. Nah, di sini kita sesuaikan aja nama database dan lain-lainnya. Sini saya pakai Dharma. Mungkin kita ganti aja ke website ya. Nah, selanjutnya kita import. Nah, import database-nya ini bebas, mau kita import dari laptop kita, dari manapun terserah. Nah, sini saya akan coba import aja langsung. Nah, ini dia file. Baik, kita langsung import saja. Nah, kita jalankan. Oke, semua tabel sudah ke input dengan bagus. Oke, semua tabel sudah ke input dengan baik. Selanjutnya kita refresh, coba kita lihat apakah masih error. Oke, udah benar. Lihat filenya. Oke, sudah berjalan dengan baik. Mungkin sekian saja untuk konstruk dynamic website dengan cloud server. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.